Bayangkan sebuah barisan tentara yang merayap di cakrawala. Jumlahnya tak pernah berkurang, meski ribuan nyawa melayang di medan laga. Sebuah entitas militer yang begitu menakutkan, sehingga musuh-musuhnya percaya bahwa mereka tidak bisa mati. Bahwa mereka adalah hantu yang bangkit kembali dari lubang kubur untuk menunaikan janji setia kepada sang raja di raja. Di balik debu padang pasir Persia yang membara, tersimpan sebuah rahasia kelam tentang mesin perang paling elit dalam sejarah kuno. Sebuah kesatuan yang disebut sebagai The Immortals atau pasukan tak bisa mati. Mengapa mereka dianggap abadi? Dan kengerian apa yang sebenarnya mereka sembunyikan di balik topeng-topeng perak mereka? Tetaplah di sini, karena apa yang akan Anda dengar bukan sekedar dongeng perang, melainkan catatan berdarah yang mengubah jalannya peradaban manusia selamanya. Tonton sampai akhir, karena kita akan membedah taktik kotor yang belum pernah diungkap di buku sejarah sekolah manapun, yang membuktikan bahwa keabadian mereka hanyalah sebuah ilusi yang dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kisah ini bermula di jantung Kekaisaran Akhemenia, imperium terbesar yang pernah disaksikan dunia pada masanya. Persia bukan sekadar negara, ia adalah raksasa yang membentang dari Sungai Indus hingga ke lembah Sungai Nil. Di pusat kekuasaan ini, duduklah seorang penguasa yang menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan di bumi. Namun, kekuasaan sebesar itu membutuhkan pelindung yang melampaui kemampuan manusia biasa. Inilah awal mula terbentuknya Anusia, atau yang lebih dikenal dunia barat sebagai pasukan abadi. Sejarah mencatat bahwa pasukan tak bisa mati ini terdiri dari 10.000 prajurit pilihan. Angka 10.000 ini bukan sekedar statistik, melainkan sebuah hukum sakral yang tidak boleh dilanggar. Jika satu prajurit tewas, jatuh sakit, atau terluka parah, seorang prajurit baru yang sudah terlatih akan segera melangkah maju untuk mengisi kekosongan tersebut dalam hitungan detik. Inilah rahasia di balik nama mereka. Bagi musuh yang memandang dari kejauhan, pasukan ini seolah-olah memiliki kemampuan regenerasi instan. Anda membunuh 100 orang di pagi hari, dan pada sore harinya, jumlah mereka tetap 10.000. Secara psikologis, ini adalah teror murni. Musuh merasa seolah-olah mereka sedang berperang melawan dewa, bukan manusia yang terbuat dari daging dan darah. Namun, mari kita masuk lebih dalam ke dalam kehidupan mereka. Menjadi anggota pasukan tak bisa mati bukanlah tentang keberuntungan, melainkan tentang pengorbanan sejak usia dini. Bayangkan, seorang anak laki-laki Persia yang baru berusia 5 tahun. Di saat anak-anak lain mungkin sedang bermain, mereka sudah diambil dari keluarga mereka untuk dididik di akademi militer yang sangat keras. Mereka tidak diajarkan membaca puisi atau berdagang. Mereka diajarkan bagaimana cara menahan rasa sakit, bagaimana cara bertahan hidup di padang pasir tanpa air, dan bagaimana cara membunuh dengan tangan kosong. Selama bertahun-tahun, mereka ditempa dalam api kedisiplinan. Mereka dilatih menggunakan busur panah dengan akurasi yang bisa membelah helai rambut, dan menggunakan tombak pendek yang ujungnya diberi pemberat perak berbentuk delima. Setiap gerakan mereka adalah tarian kematian yang terkoordinasi. Ketika mereka mencapai usia 20 tahun, mereka yang bertahan hidup dari latihan brutal ini akan disumpah di depan api suci. Mereka bukan lagi milik keluarga mereka, mereka adalah milik kekaisaran. Mereka adalah bayang-bayang raja. Dari sisi penampilan, pasukan tak bisa mati adalah pemandangan yang megah sekaligus mengerikan. Berbeda dengan prajurit Yunani yang mengenakan baju besi perunggu yang berat dan berisik, pasukan Persia ini mengenakan jubah warna-warni yang indah, kuning kunyit,
biru nila, dan ungu tua. Namun, jangan tertipu oleh keindahan kain sutra tersebut. Di balik jubah yang berkibar itu, mereka mengenakan baju zirah sisik ikan yang terbuat dari besi atau emas yang saling bertautan. Zirah ini memberikan fleksibilitas luar biasa di medan perang, memungkinkan mereka bergerak secepat kilat, sementara musuh mereka terengah-engah karena beban baju besi yang kaku. Mereka membawa perisai yang terbuat dari anyaman rotan yang dilapisi kulit binatang. Mungkin terdengar rapuh, namun di tangan seorang profesional, perisai ini mampu meredam hantaman anak panah dan pedang, sambil tetap ringan untuk dibawa berlari. Senjata utama mereka adalah tombak yang melambangkan status mereka, serta busur panah yang mampu menghujani langit hingga menutupi matahari. Inilah yang membuat militer Persia di bawah dinasti Akhemenia begitu ditakuti. Mereka tidak hanya menyerang fisik Anda, mereka menyerang jiwa Anda melalui estetika dan dominasi jumlah yang konstan. Salah satu rahasia kelam yang jarang dibahas adalah bagaimana mereka menjaga moralitas dan loyalitas di tingkat yang begitu ekstrim. Ada laporan sejarah yang menyebutkan bahwa para prajurit ini diberikan hak istimewa yang tak terbayangkan. Mereka diizinkan membawa selir dan pelayan dalam karavan di belakang garis depan. Mereka makan makanan terbaik yang disediakan langsung dari dapur istana. Namun, semua kemewahan ini memiliki harga. Kegagalan dalam menjalankan tugas berarti hukuman mati yang lambat dan menyakitkan. Loyalitas mereka bukan lahir dari cinta semata, melainkan dari kombinasi antara fanatisme agama dan rasa takut yang mendalam kepada sang raja di raja. Mari kita lihat sebuah studi kasus yang menunjukkan betapa cerdik dan kejamnya militer Persia. Kita beralih ke pertempuran Pelusium pada tahun 525 sebelum Masehi. Saat itu, Persia di bawah kepemimpinan Kambises II ingin menaklukkan Mesir. Pasukan Mesir dikenal sangat kuat dan memiliki pertahanan yang sulit ditembus. Namun, intelijen Persia mengetahui satu kelemahan besar bangsa Mesir. Kecintaan mereka yang sangat dalam pada hewan, terutama kucing yang mereka anggap suci. Dalam sebuah taktik yang dianggap sebagai salah satu bentuk perang psikologis pertama di dunia, militer Persia memerintahkan para prajuritnya, termasuk pasukan elit mereka, untuk menangkap kucing dan membawanya ke garis depan. Beberapa catatan bahkan menyebutkan mereka melukis simbol kucing di perisai mereka, atau mengikat kucing hidup ke perisai tersebut. Ketika pasukan Mesir melihat hewan suci mereka terancam, mereka ragu untuk melepaskan anak panah atau menyerang. Hasilnya, Persia membantai pasukan Mesir tanpa perlawanan berarti. Ini menunjukkan bahwa pasukan tak bisa mati, bukan hanya sekadar otot. Mereka adalah ahli strategi yang tidak ragu menggunakan cara paling licik sekalipun untuk mencapai kemenangan. Kalau kamu suka topik sejarah dan biografi seperti ini, subscribe ya. Karena kita masih akan membahas konfrontasi paling legendaris dalam sejarah manusia. Pertempuran Thermopylae, di mana mitos keabadian pasukan ini benar-benar diuji oleh 300 orang Spartan yang keras kepala. Pertempuran Thermopylae adalah titik balik di mana dunia melihat bahwa pasukan tak bisa mati ternyata bisa berdarah. Raja Xerxes membawa ratusan ribu tentara ke tanah Yunani, dan di garda terdepan tentu saja ada 10.000 pasukan elitnya. Ketika pasukan infanteri biasa Persia gagal menembus barisan palang Spartan di celah sempit Thermopylae, Xerxes menjadi tidak sabar. Dia mengirimkan kartu asnya, pasukan tak bisa mati. Bayangkan pemandangan itu, 10.000 prajurit terbaik dunia dengan perisai emas dan jubah yang berkilau, berbaris dengan angkuh menuju celah sempit. Mereka mengira ini akan menjadi pembantaian singkat. Namun, mereka menghadapi tembok perisai perunggu yang tak tergoyahkan. Di sini, kelemahan pasukan tak bisa mati terungkap.